Ram. Ini ada yang nonton gak ya? Ya nggak bakal ada yang nonton. Mana sih Rami? Oke, kita siap. Udah siap nih? Tapi nggak ada. Apa, Lan? Gak ada yang nonton. Jadi direkam nih. Iya direkam. Ini direkam atau bisa? Nanti bicara jelas. Langsung nih. Mari kita nyari itu. Gimana? Nyari penonton. Bisa setoran nggak sih? Tak bisa. Udah lah. Langsung aja ya. Nggak ada yang nonton. Kayaknya karena kemarin sempat vakum mungkin enggak. Iya, vakum. Apa ya? Nyari nonton kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari lagi kita lanjutkan. Allah SWT yang punya kita melaksanakan acara spiritual pada hari ini dengan topik menjadi mahasiswa yang tidak biasa saja dengan prestasi melalui Olimpiade bersama Rami Fitraiza, seorang prestasi utama 2 berprestasi utama 3 yang pernah memperoleh medali emas Surata PTN Barat dan medali pembukaan Fisika 2020. Oke. Aja ya aku kasih kepada Rami untuk memberikan dengan topik menjadi mahasiswa yang tidak biasa dengan berprestasi melalui pada Rami dipersilakan. Kan sebelumnya videoku jelas nggak? Soalnya kalau suara Ulan putus-putus di aku gitu. Jelas ya. Suaranya kurang keras. Oke. Pakai handsfree kali ya. Sekarang gimana? Udah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Rami Fitraiza, biasa dipanggil Rami. Saya mahasiswa fisika angkatan 2017 di jurusan Fisika MIPA Universitas Riau. Nah, baiklah. Kali ini kita akan bahas tentang menjadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja
dengan berprestasi melalui Olimpiade gitu. Nah, sebelumnya kita udah pada tahu ya mahasiswa itu apa. Mungkin bagi adik-adik yang tahun angkatan 2020 baru ngalamin kuliah beberapa bulan terakhir gitu. Jadi seseorang yang menempuh pendidikan di pendidikan tinggi itu disebut mahasiswa, bisa di akademis, sekolah tinggi, atau pada umumnya itu di universitas. Jadi kita udah dengar banyak istilah tentang mahasiswa kan. Teman-teman pasti pernah dengar istilah mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Terus ada juga mahasiswa kura-kura, kuliah rapat gitu. Biasanya anak-anak aktivis gitu kan. Terus ada juga mungkin mahasiswa kuda-kuda, kuliah dagang gitu. Atau kunang-kunang, kuliah nangkring. Ada banyak gitu ya istilah mahasiswa yang kita dengar. Nah, selain itu semua ada juga namanya itu mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini saya mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi utama 3 Universitas Riau. Nah, jadi gimana sih menjadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja? Pertama, tentu saja teman-teman harus beda dong dengan mahasiswa lainnya. Ada sesuatu hal yang teman-teman lakuin yang tapi tidak dilakuin oleh mahasiswa lainnya gitu. Di Universitas Riau sendiri ada 30.000 mahasiswa gitu. Kalau kita berperilaku sama dengan ribuan mahasiswa itu, berarti kita menjadi mahasiswa biasa-biasa saja kan, tidak ada hal yang spesial dari diri kita gitu. Jadi bagaimana caranya kita menjadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja? Nah, pertama itu teman-teman harus tentukan gitu. Selama 4 tahun kuliah ini, teman-teman mau jadi apa gitu. Nah, saya di sini dari awal kuliah itu udah kayak bertekad gitu. Aku harus ikut ONMIPA gitu namanya dulu. Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sekarang namanya berubah jadi KN-MIPA, Kompetisi Nasional MIPA gitu. Aku udah tetapin, aku harus ikut KN-MIPA gitu. Dari awal maba. Jadi pas maba itu, aku udah cari-cari gitu ya, senior yang pengalaman ke Olimpiade, tanya-tanyain, gimana sih olimpiadenya gitu kan, apa-apa aja yang biasanya materinya gitu, terus minta referensi bukunya juga gitu kan. Jadi dari awal aku maba itu aku udah persiapkan, aku mau meraih medali gitu, karena sebelumnya aku pernah ikut olimpiade waktu SMP, alhamdulillah sampai ke tingkat nasional. Nah, tapi belum berkesempatan dapat medali gitu, karena persaingannya luar biasa ya, dan aku juga dari daerah gitu. Itu setelah sekian lama akhirnya kabupaten kami berhasil memutus ke nasional lagi gitu. Nah, jadi pas SMA aku masuk MAN, aku nggak bisa ikut OSN deh jadinya karena aku masuk MAN, karena dulu itu peraturannya beda. Jadi aku ikut KSM, alhamdulillah sampai provinsi. Nah, jadi di pas kuliah ini tuh kayak kesempatan terakhir aku gitu. Karena ketika aku memutuskan sesuatu, itu tuh harus untuk waktu yang lama gitu, kalau perlu selamanya gitu. Jadi ketika aku memutuskan suka fisika, sampai sekarang alhamdulillah aku masih suka gitu. Ketika aku memutuskan ingin ke olimpiade, berarti aku harus dapat medali gitu. Nah, karena itu belum kesampaian dari sejak aku SMP, di kuliah aku nerusin lagi perjuangan itu. Nah, itu tuh dari maba gitu. Aku udah persiapan dari maba dan alhamdulillah dikasih rezekinya tahun ini dapat medali perunggu. Dan terakhir sebelumnya pun hanya sampai nasional aja gitu. Dan di Sumatera aku satu-satunya gitu yang dapat medali, karena seperti biasa teman-teman kita di Jawa itu luar biasa ya. Jadi gimana sih caranya menjadi mahasiswa yang tidak biasa saja melalui olimpiade? Nah, karena aku sudah netapin tujuan aku susun rencana gitu, apa yang harus aku lakuin untuk mendapatkannya. Jadi kalau untuk olimpiade tentu saja belajar ya. Jadi dari maba itu yang kita biasanya kata orang-orang kalau kita mahasiswa baru di MIPA itu kita ibaratnya itu kita SMA kelas 4 gitu. Yang kita pelajari itu masih materi waktu SMA, kayak ada masih kimia dasar, biologi dasar, fisika dasar, matematika juga gitu kan. Nah, jadi tapi karena aku targetnya olimpiade, dari maba itu aku udah buka-buka buku, udah pelajari untuk materi tingkat 2 dan tingkat 3 gitu. Nah, jadi aku susun rencana gitu ya tadi ya, tetapkan waktu gitu. Kita sering kayak bilang nggak punya waktu, sibuk ini sibuk itu. Sebenarnya bukan karena sibuk sih kitanya, tapi karena kita hanya tidak menyediakan waktu untuk sesuatu hal itu gitu.
kalau sesuatu itu berharga bagi kita, penting bagi kita, pasti kita akan meluangkan waktu kita itu. Jadi sebaiknya kalau kita memang betul-betul ingin bersungguh-sungguh, kita luangkan waktu. Nggak karena kita waktunya luang kita kerjain itu gitu, tapi kita luangkan waktu untuk itu. Jadi aku susun, jadi bisa dibilang persiapan itu berarti kalau dihitung dari maba 3 tahun ya. Tapi aku preparenya selalu seperti ini. Misalnya nih, ONMIPA itu kan diselenggarakan setiap bulan Maret, Februari ya, seleksi kampus atau universitas. Ntar Maret tingkat wilayah, terus tingkat nasional tuh di bulan April. Jadi setelah selesai ONMIPA tahun ini, misalnya di bulan April, aku prepare untuk ONMIPA tahun depan gitu. Jadi dari April sampai Desember, aku tuh pelajari materi-materinya, kayak dari buku-buku gitu kan. Kayak ada checklist gitu. Buku apa saja yang udah harus aku hatamkan gitu mungkin. Tapi nggak hatam juga sih dia sama aku. Terus juga di Januari sampai seleksinya, bisa bulan Februari atau Maret, aku prepare soal-soalnya gitu. Jadi tren soal-soalnya gitu. Karena banyak dari kita yang kayak ikut lomba itu paling prepare-nya mungkin beberapa bulan, beberapa minggu sebelum itu. Kalau untuk Olimpiade itu susah gitu ya kemungkinannya gitu. Karena kita harus meluangkan banyak waktu untuk belajar yang materinya itu ada banyak, ada 4 materi pokoknya, ada 4 kali ujian juga gitu. Jadi seperti itu aku menyusun waktunya. Nah beruntungnya kita sebagai mahasiswa beruntung banget. Kenapa? Karena kita punya waktu gitu. Waktu itu milik kita sendiri. Kalau dulu kita SMA, kita masuk jam 7, kita pulang jam 4 atau jam 2 gitu kan. Itu full di sekolah. Ntar sampai rumah kita kayak capek juga, mau main atau apa. Ada tugas juga kan ya, PR banyak gitu. Nah kalau kita mahasiswa, dalam seminggu itu paling kita masuk cuma 10 kelas mungkin ya. Seharinya itu paling 2, maksimal 3 kelas gitu. Kalau ngambil full SKS, 24 SKS, biasanya seperti itu sih. Jadi misalnya hari Senin, kita ada kuliah jam 10 dan jam 1. Nah, kita kan punya waktu di sela itu kan, jam 8 sampai jam 10-nya sebelum dosen datang mungkin. Kita ada prepare atau apa, kita persiapan untuk Olimpiade tadi gitu. Jadi, ketika kita menjadi mahasiswa, waktu itu milik kita sendiri. Nah, itu tuh yang harus teman-teman manfaatkan untuk menjadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja. Bisa dengan tadi ikut Olimpiade, atau bisa juga teman dengan jadi aktivis ya, rapat tadi, ikut organisasi. Nah, saran saya bagi teman-teman, terkhusus mahasiswa baru gitu kan, sekarang itulah kesempatan bagi kalian untuk mengeksplor diri gitu. Ikuti banyak kegiatan yang bermanfaat gitu. Jadi ada perkataan Syahal bin Sahab kalau nggak salah, jika kamu menyibukkan diri dengan kebaikan, maka kamu tidak akan disibukkan dengan aktivitas yang tidak perlu atau keburukan gitu. Jadi sibukkan diri dengan kebaikan, dan untuk menjadi mahasiswa yang tidak biasa saja, jadi harus tetapkan dulu tujuannya. Mau jadi apa? Olimpiade kah? Atau mau ikut kepenulisan kah? Esai atau LKTI atau riset kah? Gitu. Nah, jadi aku punya coretan mungkin ya. Gini, kehidupan kita tuh mungkin seperti ini ya. Maksudnya ketika kita menetapkan tujuan, sekarang kita di sini ya. Di sini. Ketika kita menetapkan tujuan, kita ingin mencapai ini, kita berharap perjalanan kita itu lurus gitu, seperti garis ini. Nah, dalam fisika ini tuh dinamakan geodesik gitu, lintasan terpendek yang ditempuh oleh partikel. Kita semua pasti pengen ini nggak? Hasil yang tepat sasaran, rencana yang tepat pada tujuan gitu. Tapi kenyataannya hidup kita itu seperti ini. Kebayang nggak? Hidup kita di sini gitu. Kita di sini, ini yang kita raih gitu. Nah, ini nggak mulus gitu kan ya, kusut gitu, keriting. Kadang di titik ini kita merasa apa ya namanya ya, kayak stres mungkin, tapi nggak sampai ke stres juga ya. Bosan. Ada juga titik dimana bosan, mungkin juga jenuh gitu, atau kayak kita menganggap diri kita tuh nggak berguna gitu. Selama ini aku ngelakuin apa gitu, tuh kok rasanya nggak, apa yang aku mau tuh kok nggak dapat gitu kan ya. Tuh seringkali kita mungkin di titik ini kita berputar-putar, ragu dengan tujuan kita, apakah kita bisa meraihnya gitu kan. Atau bisa juga ini, nah kalau ini kasusnya kita dapat ya tujuan kita,
Bisa jadi ntar kita berputar-putar di sini terus, balik ke sini lagi apa nggak tahu kan ya, gitu. Nah ini kalau kita menetapkan tujuan. Kalau kita tidak menetapkan tujuan, kita nggak tahu gitu mau kemana. Mungkin ini masih kosong ya. Tapi kalau misalnya kita dalam waktu kan terus berjalan. Kalau kita di sini waktu terus berjalan, apakah kita muter-muter sini terus? Kita nggak tahu, atau kita ke sini bolak-balik, kita nggak tahu juga. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu kan hidup kita mau dibawa kemana gitu. Nah, hanya ikan mati yang hidup mengikuti arus. Ikan mati atau sampah di sungai gitu ya, yang hidup mengikuti arus. Kita sebagai manusia, apakah mau disamakan dengan ikan mati? Tentu tidak. Jadi pertama teman-teman harus menetapkan tujuan. Nah, seperti yang tadi, yang kita harapkan seperti ini. Nah, ketika kita udah menetapkan tujuan, kita ingin mencapai ini, kan. Nah, jalan itu memang nggak mulus gitu. Geodesik yang ingin kita capai tadi itu sulit gitu. Kalau mulus sampai gitu. Jadi seringkali mungkin kita akan bolak-balik kemana gitu kan, sangat kusut gitu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman punya tujuan, teman-teman akan ingat lagi ketika teman-teman berada di titik paling bawah gitu, down lagi merasa nggak guna banget. Teman-teman ingat lagi, aku punya sesuatu yang ingin aku capai gitu. Aku punya keluarga, aku punya teman-teman yang mendukung gitu. Jadi itu bisa jadi semangat untuk teman-teman untuk bangkit dan bergerak gitu. Sehingga akhirnya bisa mencapai ini, seperti ini tadi. Walaupun jalannya nggak mulus, tapi akhirnya tujuannya dapat kan. Yang penting tujuan kita itu dapat. Kalau kita nggak punya tujuan, kadang kala kita udah mencapai sesuatu yang besar. Ada ya, teman aku sih kayak, bisa dibilang hebat gitu. Kayak banyak hal, dia bisa ngelakuin banyak hal, buat ini selesai gitu kan. Tapi dia bingung gitu kan. Sebenarnya yang mau jalan tujuan hidup dia tuh apa gitu. Jadi kalau kita nggak punya tujuan, mungkin kita udah berhasil meraih sesuatu yang besar gitu, yang orang-orang nggak dapat. Tapi kalau kita nggak tahu tujuan kita nganggap itu tuh bukan pencapaian gitu. Mungkin kita itu nganggapnya juga angin lalu dalam kehidupan kita gitu. Kita nggak merasakan perasaan mencapai sesuatu, perasaan lega ketika perjalanan kita sudah mencapai tempatnya gitu. Kita nggak ngerasain tuh kalau kita nggak punya tujuan gitu. Nah, jadi teman-teman, selama 4 tahun, apa tadi yang harus ditetapkan pertama untuk menjadi mahasiswa tidak bisa saja? Tetapkan tujuan. Nah, alhamdulillah saat ini saya sudah masuk tahun ke-4 kuliah gitu ya, saya semester 7. Nah, jadi tujuan saya itu awal itu cuma olimpiade gitu. Saya kira kuliah saya ntar bakal kayak lurus gini aja sih. Kuliah dengan baik, ikut olimpiade gitu. Tapi di hidup itu sangat kompleks gitu ya. Saya dapat banyak energi, saya dapat banyak ilmu, pengalaman, atau banyak dapat inspirasi juga dari orang-orang terdekat saya gitu. Sehingga saya menjalani hidup yang seperti ini mungkin agak nggak mulus juga gitu. Nah, selama kuliah itu saya ikut berbagai kegiatan. Saya ikut organisasi, waktu maba ada di Al-Kamil, terus juga di Himafi, alhamdulillah sekarang sebagai kepala divisi PPA, bentar lagi mau ada MSc gitu. Terus sempat juga bergabung ke URC gitu. Nah, itu waktu maba itu juga saya sering ikut kayak seminar-seminar. Kan tadi kan waktu kita tuh milik kita ya. Misal kita kuliah jam siang, paginya ada seminar, kita bisa tuh ikut seminar divisi, di Faperta gitu. Jadi saya suka selalu gitu sih dulu waktu maba gitu. Apa sih itu gitu. Penasaran gitu kan, terus ikut. Terus juga sempat gabung ke komunitas belajar bareng ID gitu, yang foundernya itu Mapres 3 Unri tahun 2018 ya kalau nggak salah. Waktu itu tuh, waktu di kegiatan itu juga, di komunitas itu didatangkan orang-orang hebat gitu. Nah, ketika bertemu orang-orang hebat itu, saya ngerasa seperti wah gitu ya, kayak luar biasa gitu. Dia memanfaatkan waktunya dengan sangat baik gitu, sangat produktif, dan menjadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja gitu. Waktu itu saya ingin gitu seperti mereka, tapi saya mikir lagi, kayaknya susah sih gitu. Biasa lah ya, pesimis sih sebenarnya aku. Kayaknya susah sih, aku nggak sehebat itu atau apa gitu. Tapi beruntungnya ketika kita dikelilingi orang-orang baik, orang-orang hebat, kita ikut ketularan energi positif yang mereka
beri gitu, energi positif yang terpancar dari diri mereka gitu. Dan alhamdulillah itu memotivasi kehidupan kampus saya untuk tidak menjadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja gitu. Nah teman-teman, tadi kan pertama udah ya menetapkan tujuannya 4 tahun kuliahnya mau ngapain sih gitu. Nah sekarang ketika teman-teman udah menetapkan kuliah ya tujuan, dan teman-teman udah mencapainya gitu kan, tadi di sini kita udah mencapainya kan. Nah kemarin tuh saya bingung, saya udah olimpiade kan, dan alhamdulillah dapat medali. Tujuan saya kan itu mendapat medali. Terus saya bingung, setelah ini mau ngapain ya gitu. Karena tujuan saya udah tercapai. Dan apa sih mau dikerjain lagi? Nah sering seperti itu kan. Atau mungkin aku aja ya, karena tujuannya udah tercapai. Nah sebenarnya itu apa ya, challenge bagi kita, kesempatan kita untuk melangkah ke tujuan yang lebih tinggi. Jadi kalau bisa hidup itu kita susun seperti ini gitu. Sekarang kita di sini, dalam 5 tahun ke depan kita mau mencapai apa gitu. Terus dalam 10 tahun berikutnya kita mau mencapai apa. Setelah itu 20 tahun lagi kita ingin apa gitu. Jadi sebaiknya di usia sekarang ini teman-teman yang udah 20-an, kita susun rencana hidup kita. Selama menjalani hidup itu kita mau ngapain, kita mau menjadi apa. Nah, dan ingat hadis Rasulullah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terus juga ingat juga kata-kata Buya Hamkah, hidup itu sekali, jadilah berarti lalu mati gitu. Nah, mungkin sekarang kita aku juga mungkin sekarang kita kayak aduh, bermanfaat itu seperti apa ya gitu. Kan kita nggak tahu tuh. Kadang kita ngira kalau kita udah jadi presiden atau kita udah jadi dokter atau kita udah jadi orang hebat, kita bisa bermanfaat. Padahal langkah-langkah kecil yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu sudah bisa membantu orang lain. Nah itu udah menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Nah mungkin sekarang kita belum jumpa itu gitu, tapi teman-teman harus yakin gitu. Ketika menetapkan tujuan tadi, jika niat kita baik, insya Allah kita akan dipertemukan dengan titik-titik yang baik juga, sehingga kita bisa mencapai tujuan itu dengan baik gitu. Atau kadang kan, aku belum tergambar 5 tahun lagi, aku nggak tahu gitu kan. Tapi aku pengen jadi dosen, tapi aku belum tergambar apa yang harus aku lakukan gitu kan. Nah, seringkali hal seperti itu muncul, kita nggak tahu stepnya, tapi kita tahu tujuan kita gitu kan. Nah, itu gunanya kita sebagai makhluk yang beragama ya, manusia yang beriman gitu kan. Nah kita meminta doa, selalu kita perbaiki niat kita gitu. Nah nanti itu pas di jalan ini, pas kita di jalan, kita akan diperlihatkan gitu. Kita sering kali nggak sih kita merasa atau kayak kita mendapatkan hal-hal yang di luar ekspektasi kita, hal-hal yang di luar rencana kita, tapi hal itu mendekatkan kita pada tujuan kita gitu. Ulan pernah rasain nggak? Waktu itu Gimana? Putus-putus. Sesuatu itu dari ekspektasi kita. Iya, di luar ekspektasi kita. Kita kayak nggak nyangka gitu. Kita nggak pernah ngebayangin ada jalan itu. Misalnya kalau kita mau kemana ya? Kita mau ke pasar atau jangan ke pasar deh. Kita mau pergi menuntut ilmu, mencari ilmu. Alamatnya di sebuah kota gitu kan. Ciri-cirinya begini-begini tempatnya. Kita taunya jalan yang umum mungkin, atau jalan itu sangat jauh, atau mungkin kita nggak tahu malah jalannya gitu kan. Tapi ketika kita melangkah, perlahan jalan itu akan dibukakan gitu, dan akan kelihatan gitu. Dan tidak kita sangka-sangka, kita mendapatkan sesuatu yang di luar rencana kita, yang di luar ekspektasi kita, yang mana itu mendekatkan pada tujuan kita gitu. Nah, aku sering kali bilang hal seperti itu namanya tangan-tangan Tuhan gitu. Karena aku sering ngalamin nggak disangka-sangka gitu, berkah gitu mungkin ya. Dan alhamdulillah itu sangat berarti gitu, sesuatu yang sangat berharga gitu, yang nggak kebayang kita sebelumnya. Dan alhamdulillah dapat meraih tujuan kita tadi. Nah, gitu Kak Ulan, untuk menjadi mahasiswa tidak biasa-biasa. Jadi kalau aku rangkum ya,
Pertama, tetapkan tujuan. Kedua, explore diri. Jadilah seperti ketika kita masuk ke dalam suatu majelis ilmu, jadilah seperti gelas kosong gitu, yang siap diisi gitu. Kalau misalnya diri kita itu kotor, gelas itu berisi air keruh gitu ya, air hitam, nggak apa-apa. Berarti kita harus sering gitu duduk di majelis ilmu itu, agar ntar air putih yang dari ilmu bisa mengubah warna dari gelas kita yang udah tercemar gitu. Nah, yang kedua itu ya, eksplor diri gitu, untuk mengembangkan potensi diri. Nah, yang ketiga, jangan pesimis sih, walaupun aku kadang ngerasa seperti itu juga. Jangan pesimis dan selalu berdoa gitu kepada Allah untuk meminta jalannya. Karena ketika kita udah menetapkan tujuan, ketika niat kita baik, insya Allah Allah akan memberi jalan yang baik pula untuk kita gitu. Oke, mungkin gitu Kak Ulan. Kasih program sharing-sharingnya. Menyentuh hati aku sih. Sama gitu kan. Bisa ngerti menjadi mahasiswa yang dari teman-teman ada yang mau kolom komentar selak. Oke. Kami ulang menanya di Universitas Riau kan banyak nih yang alamin. Terus apa kami bertahan kan pasti ada di titik itu tantangannya apa yang tetap satu gitu. Gimana Lan? Maaf putus-putus. Sini jadi apa usaha Rami lakuin agar tetap dalam satu untuk menuju tujuan rintangannya gitu. Oke. Apa gitu ya yang aku lakuin untuk mencapai tujuan di sini ya, kita di sini. Kalau misalnya sebenarnya sering sih kayak ngerasa pesimis, kayak ngerasa selama ini aku tuh udah ngapain sih gitu, kok rasanya apa yang ingin aku capai nggak dapat. Apakah aku salah menetapkan tujuan? Apakah usaha aku masih kurang gitu? Apakah niat aku belum baik sehingga Allah nggak kasih apa itu gitu? Jadi gimana sih caranya gitu kan? Nah, aku kembali introspeksi diri Lan, seperti yang aku lakuin tadi. Kalau misalnya ternyata usaha aku belum maksimal, berarti aku harus perbaiki di situ. Aku harus berusaha lebih lagi gitu kan, berarti aku harus belajar lagi gitu untuk mencapai itu. Kalau misalnya niat aku yang nggak baik, berarti aku perbaiki di situ. Sebenarnya aku ngelakuin itu demi siapa sih? Demi diri aku sendiri, demi kesenangan aku, demi keserakahan aku gitu kan, demi ego aku gitu kan. Aku perbaiki lagi di situ. Karena sering guru aku bilang, kalau kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, itu tuh nggak akan bertahan lama dan akan hilang begitu saja gitu kan. Tapi sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain itu tuh akan kekal abadi gitu. Nah, jadi misalnya tadi aku kan menetapkan tujuan Olimpiade. Nah, selain Olimpiade aku juga ngajar gitu ya. Nah, jadi waktu misalnya di fisika, kalau kita ada ujian gitu sebelum UTS atau UAS, aku sering volunteering sebagai tutor gitu kan, ngajarin teman-teman gitu. Sebenarnya di sana aku sendiri gitu, aku mendapatkan kebermanfaatan untuk aku sendiri gitu. Aku jadi lebih materi yang udah aku pelajari, aku lebih ingat gitu kan, lebih lengket ketika aku ngajari gitu. Terus juga misalnya nih, atau kita tadi kan pertanyaannya kalau kita di titik down gitu, maksudnya
kita ngerasa kita nggak sampai-sampai ke tujuan kita itu kita udah down, kita udah pesimis gitu kan. Gimana caranya mengatasi itu agar kita bangkit dan semangat lagi? Kalau aku sih gini, aku ngebayangin gitu kan, kalau aku nggak ngelakuin ini, apa sih hal lain yang bisa aku lakukan lagi gitu. Nah seringkali aku nggak menemukan jawabannya. Selain belajar fisika, selain doing physics, aku nggak tahu mau melakukan apa gitu. Aku nggak bisa kayak teman-teman yang lain yang bagus di seni, misalnya nyanyi, nari gitu kan, atau melukis. Aku nggak punya bakat itu gitu. Ya, jadi seringkali aku bertanya lagi pada diri aku gitu. Kalau kamu nggak ngelakuin ini, kalau kamu nggak melakukan mencapai hal ini gitu kan, emang apa yang mau kamu lakukan lagi gitu? Kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu gitu. Jadi mau nggak mau aku terpaksa, bukan terpaksa juga ya, harus gitu, harus semangat untuk mencapai apa yang udah aku tetapkan. Karena selain hal itu aku nggak tahu melakukan apa. Artinya aku nggak bisa menjadi bermanfaat gitu ya. Aku nggak bakal hebat mungkin, atau aku nggak bisa melakukan hal itu dengan maksimal kalau aku di luar bidang aku yang udah aku tetapkan tadi gitu. Aku paham. Terima kasih pertanyaan aku sendiri tadi ya. Ini ada dari bertanya. Gimana bisa berinovasi dan pantang menyerah ya? Pertanyaan dari Bang Ihsan. Kalau berinovasi itu kita harus perkaya diri kita dengan banyak ilmu, banyak literatur, banyak referensi, banyak ide gitu. Harus menjadi curiosity-nya harus ditingkatkan gitu. Jadi kita harus, misalnya kalau aku kan di bidang fisika, aku suka gitu kayak dengar isu terbaru tentang fisika apa sih gitu. Jadi dari hal itu, dari informasi-informasi itu kita bisa dapat improve baru gitu, dan dapat ide tentang sesuatu yang ingin kita lakuin, berinovasi tadi sepertinya. Nah gimana caranya biar pantang menyerah? Ya kayaknya tadi udah Rami jawab ya Bang. Aku tuh ngebayangin diri aku kalau aku nggak ngelakuin itu, aku nggak bisa, gimana ya? Kan aku tadi mau meraih medali. Maksudnya aku sekarang di bidang fisika ya. Aku sekarang di fisika. Kalau aku nggak ngelakuin fisika, aku nggak tahu mau ngelakuin apa gitu. Karena aku nggak punya bakat lain seperti mungkin nyanyi, menari, atau mungkin bakat lainnya seperti apa ya, kurang tahu juga. Jadi kayak aku tuh merasa nggak bisa apa-apa gitu Kak, kecuali di fisika. Makanya fisika ini aku harus betul-betul pelajari. Aku harus benar-benar expert, menjadi seseorang yang expert nantinya insya Allah gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita punya banyak cabang dalam pikiran kita, sebenarnya itu nggak baik ya, karena kita sering nggak sih kayak misalnya ini kita mau lakuin ini, tapi ternyata kita nyerah itu, ya udah deh nggak usah deh aku lakuin ini, aku buat ini aja deh, kayak ini lebih asik gitu, nanti ganti lagi. Ketika kita menukar tujuan kita, artinya kita mulai lagi dari awal, dan waktu kita tuh nggak banyak untuk start lagi dari awal gitu. Kalau bagi aku pribadi, fisikanya sampai sekarang tuh nggak selesai gitu. Gimana coba kalau mau nukar ke bidang lain gitu. Jadi begitu cara biar pantang menyerah. Terus juga ingat, kita ini berkumpul dengan orang-orang yang memberi energi positif gitu. Aku kalau jumpa ntar kayak teman-teman lagi gitu kan, terus saya kayak murung-murung tuh jadi semangat lagi ya, jadi ceria lagi gitu. Jadi seringkali kalau aku berada di dekat orang-orang yang memberi energi positif, aku tuh senang aja gitu jadinya, dapat energi juga, dan jadinya semangat gitu untuk bangkit lagi dan meraih tujuan lagi gitu, walaupun jalannya seperti ini. Iya kan jalannya aja. Pertanyaan lagi dari tips dan trik Maulas. Oke, terima kasih. Kayaknya aku kenal nih Agung Prawiran. Mungkin kita kenal
nggak kenal sih ya. Mungkin karena apa ya, ikut KN MIPA, jadi bisa mampir ke sini. Jadi gimana tips and trik lolos tingkat wilayah gitu ya. Nah, kalau kamu ikut KN MIPA, kamu sadar nggak sih kalau soal tingkat wilayah di KN MIPA itu relatif lebih mudah dari yang tingkat nasional. Tapi mudahnya itu nggak deep gitu, gimana ya? Soalnya tuh nggak butuh penjelasan panjang-panjang, tapi pertanyaannya itu pertanyaan yang dasar-dasar gitu. Dasar-dasar. Jadi kalau aku caranya, tadi aku bilang ya, untuk KN MIPA itu aku persiapannya dari maba gitu. Tahun lalu alhamdulillah aku lolos tingkat nasional di Makassar, tapi tahun lalu belum bisa mendapat medali. Jadi aku belajar itu KN MIPA itu aku siapkan 1 tahun. Setelah selesai KN MIPA tahun ini, aku prepare lagi untuk KN MIPA tahun depan gitu, karena belum dapat medali tadi ya. Jadi dari misalnya selesainya April sampai Desember itu aku ngambis materi itu bisa dengan menetapkan target harus hatam beberapa buku gitu. Misalnya kalau untuk di tingkat wilayah itu untuk elektrodinamiknya itu Griffith. Ntar untuk mekanika klasiknya itu mungkin mekanika buku Prof. Yohanes Surya bisa jadi referensi gitu ya. Terus untuk kuantumnya itu masih seputar fisika modern, komutator, ekspektasi, dan harga harap gitu. Kalau untuk termodinamika dan statistiknya masih belum jauh-jauh dari hukum 1 dan hukum 2 termodinamika. Jadi aku ngambis materi dari selesai KN MIPA tahun ini sampai akhir tahun. Nah, di tahun berikutnya baru aku ngambil soal gitu. Jadi soal-soal KN MIPA yang pernah keluar sebelumnya, kayak 4 tahun, sekarang tahun 2020 ya? Itu 19, 18, 17, 19. Yang aku punya sih dari tahun 2015. Jadi aku bahas soal dari tahun 2015 sampai aku punya 2018 ya, sampai 2018. Jadi dari awal tahun sampai ke sebelum seleksi, aku ngambil soal gitu. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ya, silabusnya KN MIPA itu general dan materinya itu banyak gitu. Bahkan sampai akhir tahun pun aku nggak hatam bukunya pun, aku nggak selesai juga belajarnya gitu. Jadi aku ngambil soal dari setelah itu biar kita tahu tren soal yang muncul gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk elektrodinamika mungkin berarti seputaran hukum Maxwell gitu ya, persamaan Maxwell sorry. Jadi ntar soal yang muncul di situ tuh aku lihat lagi materinya gitu. Jadi aku pelajari tren soal. Nah terus seringkali nggak sih, aku ngalamin juga belajar sendiri itu sulit ya, apalagi untuk fisika juga. Jadi memang lebih enak tuh kalau kita diajarin gitu, punya guru gitu kan. Nah jadi aku waktu semester 2 waktu itu dapat saran dari senior juga, aku sit in kelas atas gitu. Misalnya kalau kayak kuantum itu kan baru kita pelajari di semester 5 ya sama semester 6. Jadi waktu itu aku sit in kelas semester 5 sama semester 6. Jadi gabung sama kakak-kakaknya. Jadi ya. Jadi udah belajar duluan gitu. Terus misalnya tuh kalau misalnya nggak, masih susah gitu kan memahami materinya, aku lari ke YouTube untuk mendapatkan penjelasan yang lebih. Nah lebih baik kalau kita belajar soal ini untuk olimpiade ya, lebih baik kalau kita belajar olimpiade itu satu soal itu memang pikirkan baik-baik, jangan langsung ke penyelesaiannya. Kalau misal teman-teman baca soalnya aku nggak tahu jawabannya, lihat penyelesaian, oh seperti itu, oke, waktu itu teman-teman paham. Tapi kalau itu ditanya 1 minggu lagi mungkin masih paham lah ya, atau 1 bulan lagi, atau kan ini kita untuk persiapan tahun depan ya, tahun depan itu ditanya lagi, seringkali kita udah lupa gitu, karena ingatan itu hanya ingatan sementara. Jadi kalau bisa soal itu direnungkan, kalau kata guru aku pas belajar fisika seringkali tuh renungkan gitu. Jadi soal itu kita renungkan, mungkin bisa memakan waktu sehari 2 hari gitu, kita renungkan gitu. Misalnya kita mikir ya, gimana sih cara menyelesaikan soalnya gitu. Nah ketika kita mikir itu sehari 2 hari itu akhirnya jumpa seperti ini gitu kan, itu tuh pasti lebih lama tinggalnya di ingatan kita gitu penyelesaiannya.
Kalau misalnya nggak dapat juga kan, mungkin nanti sampai seminggu pula, setahun pula nggak dapat kan, nggak ini juga ya. Kalau misalnya nggak jumpa juga, setelah sehari atau 2 hari kita mikirin tuh, barulah kita lihat penyelesaiannya gitu. Itu pokoknya harus benar-benar paham. Usahain belajar sesuatu itu rigorously, kata guru aku juga, sangat deep dan mendalam, agar dia nggak masuk tengah kanan keluar tengah kiri itu hilang gitu. Jangan seperti itu. Itu juga untuk motivasi yang mengenai olimpiade, guru aku sering bilang gini, kalau aku lagi belajar, maksudnya untuk penyemangat gitu ya, belajar sampai tewas katanya. Artinya apa? Artinya teman-teman selagi masih hidup harus belajar terus. Belajar. Oke. Makasih untuk pertanyaan Agung Prawiran. Ada dari Rap underscore keren ya. Marafli, makasih Bang. Oke. Pertanyaan teman-teman ada itu enggak? Dari Rami. Kata penutup ya. Aku lebih suka bilang ya boleh deh. Gini, dalam hidup itu menetapkan tujuan itu penting karena hanya ikan mati yang hidup mengikuti arus. Lalu dalam hidup itu kita harus sering evaluasi diri. Ketika sampai di titik ini, gitu kan, ketika sampai di saat ini, sebenarnya aku selama ini ngelakuin apa sih gitu? Ini udah baik nggak sih gitu? Harus sering evaluasi diri, perbaiki niat setiap saat. Karena ketika kita memperbaiki niat, Allah akan memperbaiki jalan kita ke depannya. Terus juga ingat kata-kata Buya Hamka tadi, hidup itu sekali, berarti lalu mati gitu. Jadi teman-teman, terserah kalian mau jadi apa. Mau jadi ilmuwan, mau jadi dokter, mau jadi praktisi, engineer, atau apapun lah, terserah. Tapi usahain sesuatu yang kita lakukan itu dapat bermanfaat bagi orang lainnya gitu. Nah terus bayangin gitu. Kita punya, sekarang kan kita lagi sekolah ya, kita lagi kuliah. Kita bayangin orang tua kita di rumah kerja untuk kuliah kita. Mungkin bagi orang tua enggak gini. Kalau orang tua kita bangun pagi, pulang sore gitu ya, mencari rezeki gitu kan. Nah kita bayangin, kita untuk belajar di kuliah udah sebanyak itu belum? Artinya dari pagi jam 6 sampai jam 6 lagi 12 jam. Selama ini seharinya kita udah ngabisin waktu 12 jam gak sih untuk kuliah kita? Apakah 12 jam itu kita misalnya belajar atau mengembangkan potensi diri gitu kan? Jadi kalau belum, maka lakukanlah sekarang gitu. Karena tanggung jawab kita saat ini, kita kuliah harus sama gitu. Waktu yang kita habiskan untuk kuliah kita setidaknya yang minimal dengan waktu yang orang tua habiskan untuk mencukupi kebutuhan dan pendidikan kita gitu. Nah teman-teman bayangin sekarang ya, untuk biar memotivasi juga. Sekarang kan kita masih kuliah, kita belum ngerasain tuh yang namanya dunia kerja atau masa depan tuh gimana, kita belum ngerasain. Tapi teman-teman pernah nggak kalau kita lagi di jalan tuh kita ngelihat ke sekitar, kita ntar ngelihat mungkin ada adik-adik kita gitu kan yang nggak sekolah dan ngamen misalnya, atau kita ngelihat petugas jalan yang sedang memperbaiki jalan, ngebor jalan gitu. Kita bayangin ketika kita keluar dari kampus nantinya, teman-teman kebayang nggak kalau kita ternyata melakukan apa yang mereka lakukan tadi? Misalnya nih kita karena kita nggak punya tujuan, karena kita tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik, kita berakhir menjadi mahasiswa mungkin ya. Kita melakukan pekerjaan buruh mungkin yang banyak menguras energi, tenaga. Kebayang nggak seperti itu? Enggak kan? Maksudnya kalau misalnya kita melakukan seperti itu pasti bakal capek nggak sih? Hari tua kita nantinya pasti bakal
banyak capek, energi kita udah terkuras juga gitu. Kita pasti menginginkan, mendambakan, mengimpikan hari tua yang tenang, ya kan? Menyenangkan gitu. Jadi agar itu tidak terjadi, maksudnya agar kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi gitu kan. Artinya sekarang kita harus berusaha keras. Kita bayangin diri kita yang beberapa tahun lagi seperti itu, dan kita tidak inginkan itu. Artinya sekarang kita harus kerja keras mati-matian gitu, melebihi orang-orang gitu, agar hal itu nggak terjadi gitu. Karena kalau kita nggak bekerja keras di masa muda kita, nanti di masa tua kita akan disulitkan gitu. Nah terus juga terakhir mungkin selalu ingat, guru aku seperti yang bilang guru aku tadi, belajar sampai tewas. Hidup itu kan ya long live learner ya, kita itu long life learner gitu. Selama kita hidup, artinya selama itu juga kita akan selalu menjadi pembelajar. Karena apa? Karena alam tidak bosan-bosannya untuk memberi banyak pelajaran kepada kita gitu. Jadi selalu selalu belajar, kembangkan potensi diri gitu. Buka diri ya, namanya explore diri. Jangan menutup diri dengan beranggapan, oh aku udah sarjana ngapain belajar lagi. Enggak loh, justru selama kita masih hidup, selama napas kita masih dihembuskan, kita harus belajar terus sampai yang lahak gitu ya, sampai mati gitu sebenarnya. Seperti itu. Oke. Simi kasih katanya tapi kita udah di saya mohon maaf banyak kesalahan yang enggak mungkin di next time di crispy kiri ini dengan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wulan. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terserah mau jadi apa ya. Yang penting bermanfaat dan selalu semangat mencapai apa yang teman-teman inginkan. Akhirnya satu selesai. Bye. Bye. Bye.